Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dengan NPM 2470011111027. Nah, langsung aja ya. Di soal nomor 1 kita diminta untuk mensimulasikan alokasi memori. Kita memiliki partisi memori yang sudah dibagi dan kita punya beberapa proses yang harus dialokasikan, yaitu partisi yang tersedia adalah 100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB, 600 KB, dan 400 KB. Proses yang harus dialokasikan adalah P1 312 KB, P2 196 KB, P3 80 KB, P4 486 KB, P5 550 KB, dan P6 266 KB. Algoritma pertama adalah pre-speed. Prinsipnya sederhana. Kalau cari partisi pertama yang ukurannya cukup untuk menampung proses dan langsung dialokasikan, 1 P3 80 KB masuk ke partisi 100 KB, sisa 20 KB. Kedua yaitu P1 312 KB. Partisi 100 KB tidak cukup, 500 KB cukup, masuk ke 500 KB, sisa 188 KB, dan seterusnya. Nah, setelah semua proses dicoba, kita dapati bahwa P5 550 KB tidak dapat dialokasikan karena tidak ada partisi yang tersisa yang ukurannya lebih dari 550 KB. Jadi P5 berstatus waiting. Selanjutnya adalah best fit. Algoritma ini mencari partisi yang paling pas atau terkecil yang ukurannya masih cukup untuk proses tersebut. Ini untuk menghasilkan sisa ruang. Fragmentasi internal yang paling kecil. Kita lihat simulasinya. 1 P3 80 KB, partisi terkecil yang cukup adalah 100 KB, sisa 20 KB. Yang kedua yaitu P2 196 KB, partisi terkecil yang cukup adalah 200 KB, sisa 4 KB. Yang ketiga P1 312 KB, partisi terkecil yang cukup adalah 400 KB, sisa 88 KB. Yang keempat P5 550 KB masuk ke 600 KB, sisa 50 KB. Hebatnya dengan best fit, semua proses P1 sampai P6 berhasil dialokasikan. Terakhir adalah worst fit. Algoritma ini kelebihannya best fit, yaitu memilih partisi terbesar yang ukurannya cukup. Tujuannya agar sisa ruang juga besar yang diharapkan menampung proses lain. P1 312 KB masuk ke partisi terbesar yaitu 600 KB, sisa 288 KB. P2 196 KB masuk ke partisi 500 KB saat yang terbesar sisa 304 KB. Sayangnya meski kita berhasil mengalokasikan P1, P2, P3, dan P6, dua proses besar P4 486 KB dan P5 550 KB gagal dialokasikan karena sisa partisi yang tidak cukup besar menampungnya. Jadi kita bandingkan hasilnya. Pre-speed gagal 1 proses, worst-speed gagal 2 proses, dan best-speed berhasil mengalokasikan 100%. Oleh karena itu kita simpulkan algoritma yang paling efisien untuk kasus ini adalah best-speed. Kita pindah ke soal nomor 2, pembahasan tentang pergantian halaman atau pagar replace. Kita menggunakan 4 frame memori dan prep string, yaitu adalah 7107210321201701. Kita akan menghitung beberapa kali terjadi page Paul PF untuk setiap algoritma PEG terjadi ketika halaman yang diminta tidak ada di memori. Pipo adalah paling mudah. Kita ganti halaman yang paling lama berada di memori. Setelah 4 frame terisi penuh 7102, saat 3 diminta 7 yang paling akan keluar digantikan oleh 3, begitu seterusnya. Total page Paul yang dihapuskan adalah pipo adalah 11 kali. LRU mengganti halaman paling lama tidak digunakan dilihat dari riwayat pengguna ke belakang. Ketika terjadi page Paul, misalnya saat 3 diminta kita lihat halaman mana di dalam frame 7102 yang paling jauh digunakan ke belakang halaman itu yang kita ganti. Total page Paul yang dihasilkan oleh RU adalah 10 kali. Ini lebih baik dari pipo. Terakhir adalah optimal. Algoritma ini mengganti halaman yang paling lama tidak akan digunakan di masa depan.
Karena melihat ke masa depan, algoritma ini tidak mungkin diimplementasikan di dunia nyata, tapi ia berfungsi sebagai patokan kinerja terbaik. Total paypal yang dihasilkan oleh optimal adalah 9 kali. Kita bandingkan Pipo 11, LRU 10, dan optimal 9 paypal. Jadi secara teori algoritma adalah yang paling efisien dengan paypal terkecil 9, namun ada prakteknya LRU 10 adalah pilihan terbaik karena memiliki kinerja yang paling mendekati optimal dan dapat diimplementasikan. Baik itu dia pembahasan tuntas kita untuk tugas sistem operasi. Rangkuman singkat, base speed paling efisien untuk dialokasikan memori dan LRU adalah algoritma pengganti halaman terbaik yang dapat diimplementasikan. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan membantu saya sendiri terutama ya dalam memahami konsep-konsep penting ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf atas kekeliruan atau video yang agak jelek.